Saya punya sahabat pengusaha Chinese, dia Nasrani. Saya bilang, ucapkan selamat Natal ke dia. Mas, selamat Natal ya. Rayakan Natalmu dengan sukacita dan bahagia. Mereka kalau kita lebaran ngucapin selamat lebaran. Kalau misalnya mereka Natalan gak selamat Natal. Kalau hanya sebatas basa-basi, iman kita tetap terjaga, gak mengakui imannya mereka, gak jadi masalah. Oh. Ya, karena kalau Anda datang ke tempat itu, Anda ingin menghormati tapi ikut-ikutan, itu terjadi sifat munafik nantinya. Ya, di lisan iya, di hati mengingkari. Itu nggak boleh, Islam nggak suka begitu. Kalau Nabi ucapkan selamat Natal, besok kita semua mengucapkan selamat Natal dan harus hukumnya. Tapi kalau Nabi tidak ucapkan selamat Natal, saya ingin tanya, atas nama toleransi, siapa yang lebih paham toleransi, Nabi kita atau kita? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap tanggal 25 tentunya itu merupakan perayaan bagi saudara kita, yaitu saudara setanah air, yaitu perayaan hari Natal. Bagaimana kita sebagai kaum muslimin menyikapi sebagian oknum kaum muslimin yang mengucapkan selamat hari raya kepada mereka, padahal kita mempunyai standarisasi beragama. Kita boleh bermuamalah dengan mereka selama tidak mengganggu bahkan menafikan keimanan dan akidah kita. Karena di dalam agama kita, ya, hal masalah muamalah sangat dianjurkan. Tetapi kalau sudah merujuk kepada hal masalah akidah dan keyakinan, ini yang dilarang oleh agama kita. Bahkan sebagian banyak ya ustadz-ustadz di negeri kita ini yang masih membolehkan yang namanya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara kita. Salah satunya yaitu ya Gus Miftah ya, atau Pak Taim, bahkan ya Pak Nuruddin juga, Ustadz Nuruddin ya. Kita ketahui bahwasanya ya mengucapkan selamat kepada mereka merupakan bentuk kekufuran, karena sesungguhnya mereka tidak membutuhkan ucapan mereka ya. Yang dimaksud dengan toleransi yang sebenarnya adalah kita tidak mengganggu ibadah mereka ya. Mereka tidak membutuhkan ucapan selamat dari kaum muslimin ya. Kita menghargai proses ibadah mereka masing-masing, karena setiap agama dan keyakinan sudah dilindungi oleh ya konstitusi negara kita. Artinya kita tidak boleh mengganggu selama mereka proses ibadah. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah banyak kaum muslimin yang ikut-ikutan bahkan mengucapkan selamat hari raya kepada mereka. Ini sungguh bertentangan dengan akidah kita semua. Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang bertasyabuh atau menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Bahkan sudah jelas ya, terang-terangan di dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin. Ya, bagimu agamamu dan bagiku agamaku ya. Jadi toleransi yang sesungguhnya adalah kita menjaga sikap, menjaga ya, akidah kita, keyakinan kita. Itu sudah cukup ya. Mungkin ada yang mengatakan kan mengucapkan hanya kata-kata. Ya betul, tetapi maukah mereka ya saudara kita dari kalangan Nasrani mengucapkan misalnya kalimat syahadat? Apakah kalimat syahadat juga kan merupakan kata-kata? Kalau tidak, konsekuensinya ya kita menghormati proses ibadah mereka dan juga mereka menghormati kita. Itu sudah cukup, karena ibadah dan
keyakinan agama masing-masing itu ya sesuai agama masing-masing ya. Tidak ada paksaan, la ikraha fiddin ya. Bahkan mereka juga tidak dipaksa untuk memeluk agama Islam. Pak Taim ya, yaitu Gus Miftah juga yang mengatakan ya, dia punya teman, bro apa yang bisa saya bantu katanya. Ya, silahkan selamat hari raya gini, semoga ya berkah dan yang lainnya. Ini kan sudah sungguh keterlaluan. Kayak Natalan kemarin saya telepon teman-teman saya Nasrani. Bro, saya bisa bantu apa itu? Bro, saya bisa bantu apa? Asik, Pak. Pas saya pulang dari Bojonegoro, kebetulan saya di Bojonegoro itu, saya punya sahabat pengusaha Chinese, dia Nasrani. Saya bilang, ucapkan selamat Natal ke dia. Mas, selamat Natal ya. Rayakan Natalmu dengan sukacita dan bahagia, sebagaimana aku Muslim merayakan Idul Fitri dengan sukacita dan bahagia. Dia kaget telepon saya. Nggak apa-apa bro, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kemudian soal mengucapkan selamat hari raya kepada orang non muslim. Nah ini saya kira penting. Karena mungkin Bapak banyak punya kolega orang non muslim, orang Kristen gitu ya. Pak, saya selama 9 tahun di Mesir itu sudah terbiasa melihat ulama-ulama Al-Azhar. Itu ulama beneran loh Pak. Mereka itu bukan ulama kaleng-kaleng, semuanya hafal Quran. Jangan tanya hafal Quran lah, hafal Quran itu standar paling awal bagi ulama Al-Azhar itu. Penguasaan agamanya bukan main-main. Itu saya lihat Pak, itu biasa sekali tuh Grandnya Al-Azhar itu bersalaman dengan pendeta-pendeta Kristen Koptik di sana. Uhanni al-Masihiyyin bi'aidil milad Sayyidil Masih alaihissalam. Kami ucapkan selamat kepada saudara-saudara kita umat Kristiani atas perayaan. Mereka kan Natalnya bukan tanggal 25. Tapi bulan apa gitu, saya nggak tahu tuh kalau Kristen Koptik itu ya. Nah kita harus bedakan begini, kita harus bedakan antara pengucapan selamat yang sebatas basa-basi dengan pengucapan selamat yang disertai persetujuan bahwa kita mengimani keimanan yang bersangkutan. Itu beda. Nah ulama-ulama yang membolehkan, emang ada yang bolehkan Pak? Karena begini, karena sebetulnya ucapan selamat itu hanya berdimensi sosial. Ya kayak basa-basi aja sebetulnya. Sekarang aja Pak orang non muslim itu kadang udah banyak itu hanya berdimensi sosial. Ya kayak basa-basi aja sebetulnya. Sekarang aja Pak orang non muslim itu kadang udah banyak ucapin assalamualaikum, ya kan? Sama kita. Kadang ucapin alhamdulillah, astagfirullah, ya kan? Orang non muslim itu. Subhanallah sekarang ada loh orang. Kadang-kadang itu sekarang tuh untuk konteks sekarang ya. Kadang-kadang itu ucapan mereka kalau kita lebaran ngucapin selamat lebaran. Kalau misalnya mereka Natalan gitu selamat Natal. Kalau hanya sebatas basa-basi, iman kita tetap terjaga, gak mengakui imannya mereka, gak jadi masalah. Hormati keyakinan orang lain. Dan toleransi tertinggi dalam menghormati itu adalah tidak mencampuri ketuhanan di luar apa yang kita yakini. Karena itulah ayatnya berbunyi lakum dinukum la ikraha fiddin. Jangan ganggu, nggak boleh. Hormati saudara kita, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, hormati. Tapi jangan campuri. Karena toleransi terbaik itu tidak mengikutinya. Silahkan masing-masing, jangan ganggu. Nggak boleh merasa terganggu, tapi jangan ikut-ikutan. Gak usah ikut-ikutan. Toleransi tertinggi dalam akidah itu zero tolerance, supaya saling menghormati. Ya, karena kalau Anda datang ke tempat itu, Anda ingin menghormati tapi ikut-ikutan, itu terjadi sifat munafik nantinya. Ya, di lisan iya, di hati mengingkari. Itu nggak boleh. Islam nggak suka begitu. Antara lisan dengan hati itu harus sama. Ya, jangan sampai, mohon maaf, ya, lisannya berkata, ya ikuti senyum, tapi hatinya mengingkari. Ketika Nabi Muhammad bin Abdullah SAW menjadi seorang Nabi dan Rasul, itu sudah ketemu Natalan atau belum? Ketika Nabi menjalani kehidupannya sebagai seorang Nabi dan Rasul selama 23 tahun, itu tiap tahun ketemu Natalan. Jadi ngapain cari pendapat para ulama? Langsung cek aja ke sumbernya. Kalau Nabi ucapkan selamat Natal, besok kita semua mengucapkan selamat Natal dan harus hukumnya. Tapi kalau Nabi tidak ucapkan selamat Natal, saya ingin tanya, atas nama toleransi, siapa yang lebih paham toleransi? Nabi kita atau kita? Simpel aja. Kenapa dipersulit sih sampai buka-buka buku-buku? Tapi ini masa klasik. Ini udah ada pada zaman Nabi SAW. Jadi langsung aja cek ke sumbernya. Kan Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, telah ada dalam diri Rasul suri tauladan yang baik untuk kalian. Langsung cek ke nabinya. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadyu Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan sebenar-benar ucapan adalah firman Allah dan sebaik-baik petunjuk. Dan salah satunya petunjuk dalam masalah toleransi adalah petunjuk Nabi SAW. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.